yang beranggotakan 2 orang, saya Suti Wahyuni dan rekan saya Nurofia. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang penggabungan badan usaha. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Pengertian penggabungan badan usaha, di mana penggabungan badan usaha adalah penyatuan dua, satu, atau lebih dari perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena perusahaan yang menyatu dengan perusahaan lain, memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Di mana, adapun menurut PSAK nomor 22 menjelaskan penggabungan badan usaha sebagai proses menyatukan dua atau lebih perusahaan yang berdiri sendiri menjadi satu unit ekonomi. Hal ini terjadi karena salah satu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau menguasai aset dan operasional perusahaan lainnya. Selanjutnya, adapun tujuan diadakannya penggabungan usaha dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, memperluas daerah pemasaran dan meningkatkan volume penjualan. 2. Penghematan biaya, karena seiring kali biaya lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan, terutama pada periode inflasi. Ketiga, resiko lebih rendah. Membeli produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil resikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. 4. Berkurangnya penundaan operasi. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diarahkan segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan. Selanjutnya, B. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha. 1. Jenis dan sifat usaha terdiri dari 3. Yang pertama, penggabungan horizontal. Kedua, penggabungan vertikal. Ketiga, penggabungan konglomerat. Penggabungan horizontal adalah dalam rangka mengurangi tingkat persaingan di antara perusahaan sejenis, juga dengan adanya skala operasi yang lebih besar akan dapat dihemat berbagai macam biaya. Kedua, penggabungan vertikal. Tujuan yang mendasari dalam rangka mendapatkan kepastian pemasaran dan kuantitas penyediaan bahan baku. Ketiga, penggabungan konglomerat adalah dalam rangka menggabungkan sumber ekonomi yang dimiliki masing-masing perusahaan yang bergabung dan mencegah timbulnya persaingan di antara perusahaan yang bergabung. Selanjutnya, 2. Kejadian hukum dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, manajer. Kedua, konsolidasi. 3. Akuisisi, di mana manajer adalah penggabungan perusahaan dengan jalan pemilikan langsung oleh satu perusahaan terdapat seluruh harta milik dan mengakui semua batangnya dari salah satu lebih perusahaan lain yang digabungkan. 2. Konsolidasi adalah penggabungan badan usaha untuk membentuk perusahaan baru dengan tujuan khusus membeli atau mengambil alih harta milik dan hutang-hutang dari dua usaha atau lebih yang telah ada. Ketiga, akuisisi adalah upaya untuk memperbesar badan usaha lain untuk memindahkan kepemilikan asal badan usaha lain. Misalnya, Ampumialah terjadi pembelian saham di atas 50% oleh pihak lain. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Nurofia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Suti Wahyuni. C. Persoalan dalam penggabungan badan usaha. Yang pertama, penentuan jumlah yang harus dibayar dan persyaratan pembayaran dalam penggabungan perusahaan. Kontribusi relatif perusahaan-perusahaan yang bergabung dengan dua dasar pembagian, yaitu di sini ada kontribusi relatif dan kekayaan bersih, dan juga kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Di sini juga ada 1. Bentuk pembayaran tunai dan surat berharga. Yang kedua, bentuk harga pasar surat berharga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dasar yang akan dipakai di dalam menentukan besarnya kontribusi relatif dari masing-masing pihak.
Di sini yang pertama, penggabungan badan usaha dengan menerbitkan satu jenis saham. Apabila kemampuan tingkat laba atau aktiva masing-masing perusahaan yang bergabung relatif sama dan diterbitkan satu jenis saham, maka modal saham tersebut dapat dibagi sesuai dengan jumlah kekayaan bersih yang diserahkan. Selanjutnya, 2. Penggabungan badan usaha dengan menerbitkan 2 atau lebih jenis saham. Prosedur yang akan harus ditempuh dalam mengalokasikan saham tersebut adalah sebagai berikut. Yang A. Keuntungan relatif dari masing-masing pihak harus dikapitalisasikan dengan suatu tingkat atau presentasi tertentu. Yang B. Saham prioritas harus dikeluarkan dan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan jumlah kekayaan bersih real yang diserahkan. Yang C. Saham biasa yang dikeluarkan adalah sebesar selisih antara modal saham yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, D. Masalah akuntansi dalam penggabungan badan usaha. Yang pertama, pembelian adalah suatu penggabungan usaha dengan kondisi salah satu perusahaan, yaitu perusahaan yang membeli memperoleh kendali atas aktivitas neto dan operasi perusahaan yang dibeli dengan memberikan aktivitas tertentu, bisa uang atau aktivitas lain atau surat berharga dari pembelian mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Di sini juga ada pernyatuan kepemilikan polling of interest, suatu penggabungan usaha dengan kondisi para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atau seluruh atau secara efektif seluruh aktivitas neto dan operasi perusahaan yang bergabung tersebut, dan selanjutnya memikul bersama segala risiko dan manfaat yang melekat pada aktivitas gabungan sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasikan secara perusahaan pembeli. Karakteristik penggabungan badan usaha. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama, gabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu entitas atau salah satunya yang membeli perusahaan lain. Yang kedua, pergeseran pengendalian atas aset dan operasi dari perusahaan yang dikuasai ke perusahaan yang menguasai. Yang ketiga, perusahaan yang bergabung atau dikuasai biasanya dihentikan secara resmi atau dibubarkan. Dan yang keempat, tujuan utama adalah mencapai sinergi efisiensi dan memperkuat kemampuan dalam pasar. Selanjutnya F. Akibat adanya prosedur penggabungan badan usaha. Adanya prosedur penggabungan badan usaha di mana masing-masing mempunyai konsekuensi khususnya terhadap dasar pencatatan yang satu sama yang lain berbeda, akan mengakibatkan posisi keuangan perusahaan gabungan berbeda pada masing-masing cara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan soal yaitu mengenai G, contoh soal akuntansi pembelian dan penyatuan kepentingan. Berikut ini adalah neraca PT Adil, PT Bijaksana, dan PT Wibawa pada tanggal 31 Desember 2015, di mana aktiva pada PT Adil 20 juta, PT Bijaksana 125 juta, PT Wibawa 100 juta. Total aktiva PT Adil 20 juta, PT Bijaksana 125 juta, dan PT Wibawa 100 juta. Di mana di sini saya akan melanjutkan dari aktiva, di mana hutang PT Adil 75 juta, PT Bijaksana 40 juta, PT Wibawa 35 juta, di mana modal saham nominal dengan Rp 10.000, PT Adilnya 100.000, PT Bijaksana tidak ada, PT Wibawa tidak ada. Nominal 5.000, di mana PT Adil tidak ada, PT Bijaksana 50 juta, PT Wibawa 50 juta. Tambahan modal PT Adil 35 juta, PT Bijaksana 15 juta, PT Adil 10 juta. Laba yang ditahan PT Adil 10 juta, PT Bijaksana 20 juta, PT Adil 5 juta. Jadi total hutang dan modal untuk PT Adil 200 juta, PT. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada penyelesaian penggabungan penyerahan kekayaan bersih oleh PT Bijaksana dan PT Wibawa kepada PT Adil.
serta penerimaan barang PT Adil oleh kedua perusahaan tersebut. Kepada bukunya, masing-masing dicatat sebagai pembelian akan terlihat sebagai berikut. Di sini kalian bisa pahami sendiri bahwa di mana dia terdapat transaksi buku PT Bijaksana dan buku PT Bijaksana. Di antaranya kalian bisa memahami satu persatu di antaranya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penggabungan badan usaha merupakan proses penyatuan dua atau lebih perusahaan untuk membentuk entitas ekonomi yang lebih besar dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, serta memperkuat posisi kompetitif. Melalui proses ini, aset kewajiban dan operasi perusahaan digabungkan sehingga menghasilkan sinergi, penghematan biaya, dan peningkatan nilai perusahaan. Penggabungan tersebut harus dilakukan sesuai standar akuntansi agar laporan keuangan tercatat dengan benar. Itulah materi penjelasan dari kelompok 8. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.